Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbana shrah lana sudurana, yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madati wa karamati fid darin, amin. Lanjutkan permasalahan lain perihal satu fardu, satu tayamum. Pokok pembahasannya adalah satu tayamum hanya untuk satu fardu. Wa inna siya mukhtalifataini, wal asahhu anna man nasiya ihdal khamsi. Pendapat yang kuat, sesungguhnya seseorang yang lupa ia ihdal khamsi, salah satu dari 5 solat, wala ya'lamu ainaha, dan dia tidak mengetahui kepastiannya salah satu, kafahu tayammumun lahunna, cukup akannya seseorang oleh satu tayamum untuknya 5 solat. Kenapa cukup? Li'anna al-fardha wahidun, karena sesungguhnya yang wajib hanya satu. Wa ma'adahu wasilatun lahu, sedangkan selainnya yang satu itu perantara baginya yang satu. Kalau kita yakin ada satu solat yang tinggal, solat wajib, kemudian kita tidak tahu solat yang mana, bagaimana cara mengqadanya? Bagaimana cara mengqadanya? Kita pasti ada satu solat yang belum kita kerjakan dalam hidup ini, salah satu dari solat 5 waktu, tapi nggak tahu solat yang mana. Cara mengqadanya, kerjakan kelima-limanya. Dikaitkan dengan masalah tayamum, kalau kita bersuci dengan cara tayamum, sementara satu tayamum hanya boleh untuk salat fardu, bagaimana dengan seseorang yang mengqadha satu salat fardu dikarenakan dia tidak tahu mana yang satu tersebut, akhirnya dia kerjakan kelima-limanya? Menurut pendapat yang kuat, cukup satu tayamum. Mulai qadha di zuhur dulu, qadha zuhur, berdiri lagi buat asar, buat lagi maghrib, isya, subuh. Nah, kalau secara hukum 5 ini ada salat wajib, harus tayamumnya 5. Tapi karena yang tinggal hanya satu, maka cukup satu tayamum. Sementara yang 4 adalah perantara untuk mengantarkan mencari yang satu tersebut, karena yang satu itu kita nggak ingat lagi. Itu pendapat yang kuat. Wathani, pendapat yang kedua mengatakan yajibu khamsu tayammumat, wajib hukumnya 5 tayamum, liwujubil khamsi, karena wajib hukumnya solat 5 waktu tersebut, karena wajib hukumnya solat 5 waktu tersebut. Kenapa wajib hukumnya solat 5 waktu?
Kenapa wajib hukumnya sholat 5 waktu tersebut? Hah? Apa? Karena perintah Nabi. Menurut pendapat yang kedua, wajib 5 kali tayamum. Kenapa wajib? Karena wajib 5 sholat tersebut. Kenapa sholat wajib? Kenapa sholat 5 waktu itu wajib? Hah? Karena memang cara untuk mencari satu yang wajib itu ya kerjakan kelima-limanya. Antum tertinggal satu dari sholat 5 waktu. Sekarang tidak tahu bagaimana cara mengqadanya. Wajib mengerjakan 5 sholat. Wajib mengerjakan 5 sholat. Untuk apa? Untuk mendapatkan satu sholat. Jadi pertanyaannya, apa hukum 5 sholat itu? Wajib. Kalau wajib berarti tayamumnya setiap sholat harus satu. Itu alasan pendapat kelima. Pendapat kedua. Pendapat kelima mengatakan yang fardu kan satu saja. Tapi karena nggak tahu caranya, kerjakan kelima-limanya. Kalau sekiranya dia kerjakan kelima-limanya, yang hukumnya fardu yang mana? Yang tertinggal. Berarti yang 4 adalah perantara untuk mendapatkan yang satu. Hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Mengerjakannya wajib, jatuhnya sunnah. Mengerjakannya wajib. Nah, pendapat kedua melihat kepada titik mengerjakannya. Wajib berarti satu tayamum, satu sholat. Sementara pendapat yang kuat mengatakan lihat hasilnya. Nah, walaupun wajib tapi hasilkan jadi sunat mutlak, dia akan menjadi sholat sunat. Itu nggak terlalu ribet. Wa in nasiya mukhtalifataini, jika lupa ia seseorang akan 2 sholat yang berbeda. Jika lupa ia seseorang akan 2 sholat yang berbeda. La ya'lamu ainahuma, yang tidak tahu ia seseorang mana kedua 2 sholat tersebut. Ainahuma, kepastian 2 sholat tersebut. Niscaya shalla kulla sholati minal khamsi, sholat ia seseorang akan setiap sholat dari sholat 5 waktu dengan cara tayamum, dengan satu tayamum. Sholat ia seseorang setiap sholat dari 5 waktu dengan satu tayamum. Ini penyelesaian untuk mudah dipikirkan. Dia punya kewajiban 2 sholat lagi yang belum diqadha. Dia punya kewajiban 2 sholat lagi yang belum diqadha dari 5 waktu. Tapi nggak tahu sholat yang mana. Yang pasti adalah kedua-dua sholatnya nggak sama. Itu yang pasti. Yang pasti 2 sholat itu nggak sama. Maka caranya adalah kerjakan 5 kali sholat dengan 5 kali tayamum. Tayamum pada subuh, tayamum pada zuhur, tayamum pada asar, tayamum pada maghrib, tayamum pada isya. Nah, selesai semuanya.
cara yang mudah. Cara yang sulit, cara memahami tapi mudah dan praktek. Wa insya'a, jika mau ia seseorang, tayammama marratain, tayamum ia 2 kali. Wasalla bil awwali, dan solat ia seseorang dengan tayamum pertama arba'an, akan 4 solat, wilaan beriring-iring, seperti subuh, zuhur, asar, maghrib. Wabithani, dan dengan tayamum kedua arba'an, akan 4 solat. Laisa minha allati bada'a biha, yang tidak termasuk darinya 4. Laisa minha, yang tidak termasuk darinya 4, oleh atau itu isim muakhar laisa, allati bada'a biha, yang memulai ia seseorang dengannya. Allati, mana salat yang dimulai tadi dari yang 4 tersebut? Subuh. Nah, tinggalin subuh, mulai pada salat kedua, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau dia kerjakan dengan cara tersebut, fayakhruju amma alaihi, maka keluar ia seseorang, maksudnya terlepas ia seseorang dari sesuatu yang wajib ia terhadapnya seseorang. Pasti dia lepas pada tanggung jawabnya. Li'annahu, alasannya, karena sesungguhnya seseorang la yakhlu, tidak terlepas. La yakhlu, tidak sunyi, maksudnya tidak terlepas lah antakunal mansiyatan, bahwa adalah di 2 yang dilupakan tersebut, subuh dan isya. Tidak terlepas bahwa adalah 2 yang dilupakan, itu subuh dan isya. Atau ihdahuma, salah satu keduanya, subuh atau isya, bersama 1 dari 3 yang lain. Au yakuna, atau adalah kedua-duanya yang dilupakan, minas salas, dari 3 yang lain tersebut. Wa ala kulli, atas dasar apapun, atas kemungkinan apapun, sholat, dia telah sholat, kullan, masing-masing, minhuma, dari keduanya 2 yang dilupakan, bitayammumin, dengan 1 tayamum. Ini cara nomor 2, mudah dipraktekkan tapi agak sulit dipahami. Boleh, Pak, silakan dijelaskan. Tak biyamin, karena Rasulullah SAW yuhibbu tayammum fi kulli sya'ni. Belum paham. Ulang lagi. Boleh disiapkan mafhumnya. Permasalahannya sudah jelas, Abu? Apa? Ketinggalan dua sholat. Ketinggalan 2 sholat wajib. Lupa. Yang Lupa. kelupaan 2 sholat wajib yang Wajib ibadah. yang wajib qada yang Tayamum. yang berbeda. Yang beda, enggak sama. Dia yakin tinggal 2 sholat wajib,
dan dia yakin kedua-duanya beda, tapi nggak tahu yang mana yang harus dikerjakan. Nah, cara yang paling mudah, cara yang susah dikerjain, kerjakan saja 5 sholat masing-masing. Tayamum subuh, tayamum zuhur, tayamum asar, tayamum maghrib, tayamum isya. Mudah dipahami? Mudah, tapi tayamumnya 5 kali. Susah dipraktek. Kata beliau, kalau mau ada cara yang mudah, kerjakan 2 tayamum. Wa insya'a tayammama maratain. Jika dia mau, dia tayamum 2 kali. Wa shalla bil awwali, dia salat dengan tayamum pertama arba'an wila'an, 4 salat berurutan. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Wa bitsani, dengan tayamum kedua arba'an, 4 lagi. Laisa minha, tidak termasuk darinya 4, allati bada'a biha, salat yang ia mulai dengannya salat waktu tayamum pertama, yakni subuh. Maka dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya. Sampai sini udah paham? Oke. Fayakhruju amma alaih, maka keluar ia seseorang dari kewajibannya. Artinya dia sudah lepas dari tanggung jawabnya 2 solat yang tertinggal. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang la yakhlu, tidak terlepas bahwa adalah 2 yang dilupakan itu subuh dan isya. Atau kemungkinan kedua, ihdahuma ma'ihdat salat, salah satu keduanya subuh dan isya bersama satu dari yang 3 lainnya. Atau kemungkinan ketiga, yakuna minat salas, adalah keduanya 2 yang dilupakan dari 3 solat. Wa ala kulli, berdasarkan di atas setiap kemungkinan tersebut, itu sholakulan, dia telah mengerjakan solat masing-masing dari 2 yang dilupakan dengan sekali tayamum. Karena poinnya adalah 1 fardu, 1 tayamum. Itu yang mau dicari. Silakan. Nah, apa itu? Jika seseorang melupakan 1 solat, maka jika dia tidak tahu solat mana yang dilupakan, maka dia harus mengulang kelima-lima solat itu. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana setiap kelima itu kan ada pendapat tadi, 1 solat dilakukan dengan 1 tayamum. 1 tayamum. Lalu bagaimana jika kejadiannya itu solat itu terlupakan 2 solat yang berbeda, 2 solat yang berbeda, maka seseorang itu bisa melakukannya dengan keadaan yang sulit, atau dia pilihlah setiap solat maka setiap 1 tayamum. Maka musannif menganjurkan kalau dia mau, maka ada pilihan, cukup dengan ke-10 solat tadi melakukan 2 kali tayamum saja. Caranya dia memperikut 4 solat pertama untuk mencari 1 solat. Kenapa? Karena yang lain itu adalah wasilah bagi mendapatkan yang 1. Kemudian yang kedua, kan sudah dapat yang 1 dewa, sudah dapat 1 yang ketinggalan tadi. Kedua itu dia melakukan mulai daripada solat yang dimulai setelahnya, karena yang setelahnya itu dianggap wasilah bagi mendapatkan solat yang kedua tadi. Karena dikatakan di sini tidak mungkin dia terlepas daripada 2 solat yang dilupakan, seperti subuh dan isya, atau salah satu daripada kedua itu.
maksudnya subuh atau isya, ataupun yang dua itu terjadi daripada tiga yang wasilah tadi. Maka poinnya adalah dari apapun sholatnya, dari tiap-tiap sholat yang dilupakan tadi, dia dihitung cuma melakukan. Maka dari setiap yang tadi itu, sholat ianya seseorang untuk tiap-tiap dilakukan cuman untuk satu tayamum. Yang dilupakan dua, terlupakan dua, dihitung setiap sholat yang lupa itu cuma satu tayamum, karena bagian yang lain atau wila tadi itu adalah wasilah bagi sholat yang lupa. Sudah paham Ustaz? Sudah? Sudah paham yang disampaikan Faiz, atau antum paham metode pemahaman sendiri? Silakan. Kalau orang lupa dua sholat yang berbeda, terus dia yang metode yang kedua ini dia menggunakan dua tayamum, satu tayamum untuk 4 sholat, dikerjakan itu sholat subuh, zuhur, dan subuh, zuhur, asar, maghrib. Terus setelah dia mengerjakan 4 sholat tersebut, dia tayamum lagi sekali lagi, terus kerjakan sholat 4 lagi. Itu dia mulai dengan selain dari dia mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Jadi kalau misalnya setelah dia lakukan 4 sholat yang pertama dengan tayamum pertama, terus 4 sholat dengan tayamum kedua, berarti itu sudah masuk 2 sholat yang berbeda tersebut. Maka dia terlepas ia seorang yang atas sesuatu yang wajib terhadapnya seseorang, karena sesungguhnya seseorang itu tidak terlepas bahwa itu ada pentingnya sebetulnya. Poinnya itu ke belakang. Oke, jelasin. Kalau dia kerjakan dengan Ya. berarti Bagaimana cara mafhumnya, kejelasannya, dia sudah menunaikan tanggung jawabnya dengan rumus 1 sholat 1 tayamum. itu kalau dia sudah kerjakan 4 Ya. tapi 4 itu ada satunya ada dalam satu tayamum. Bagaimana bisa? Karena Dia usah balik ke belakang. Fayakhruju ma'alih li'annahu la yakhlu an takunal mansiyatani subuh wal isya au ihdahuma ma'idas salas au yakuna minas salas. Nah, itu yang mau dijelaskan. dia sudah mengerjakan 4 tersebut, Iya. ini dia tertunai, dan cara 4 itu sudah ada tertunai 1 sholat. Kenapa? Kenapa Ismail? Karena ketika dia tayamum pertama itu, seandainya ketinggalan subuh, dia sudah kerjakan sholat subuh, dan tayamum kedua, dan dia telah kerjakan sholat isya. Jadi di tayamum pertama itu, seandainya yang terlupa itu pada tayamum pertama, di salatnya sudah tertunaikan juga yang kedua. Yusuf lebih jelas lagi. Jelaskan secara teks, urutan teks sana. Li'annahu la yakhlu an takunal mansiyatan as-subha wal isya. Ini tadi kita ikut pendapat yang sebelumnya, Ustaz. 5 solat tu cukup untuk 1 tayamum tu cukup untuk 5 solat. Ya. Jadi dia kayak terlewatkan 2 solat yang dia tidak ingat. Jadi disampaikan di sini. Jadi dikerjakannya 4 solat yang pertama itu subuh, zuhur, asar, maghrib dengan 1 tayamum. Berarti di antara yang 4 itu sudah tertunai 1 solat yang terlewat.
kemudian dia sholat tayamum kedua untuk 4 sholat berikutnya, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti dia sudah menunaikan sholat kedua di antara zuhur, asar, maghrib, isya. Karena pasti sholat itu yang ketika dia lakukan dua hal tersebut, pasti dia sudah menunaikan semuanya, yang dua-duanya. Nggak di isya, di subuh. Kalau nggak di isya, di subuh, atau yang ketiganya tuh di antara zuhur, asar, maghrib. Khair, insyaallah. Abu, oke, Taman. Ada 3 kemungkinan dari yang lupa tersebut. Dia 2 yang lupa, tapi nggak tahu yang mana. 2 salat berbeda. Kemungkinan pertama subuh sama isya. Kalau subuh sama isya, berarti subuh ada di tayamum 1, isya ada tayamum 2. Berarti masing-masing dari yang tayamum. Kemungkinan kedua subuh dengan yang 3. Subuh salah satu yang 3, zuhur, asar, maghrib. Kalau sekiranya subuh dah ada di tayamum pertama. Maghrib salah satunya, maghrib, asar, zuhur. Ambil di sini. Atau isya dengan yang 3. Kalau isya yang 3, isya ada di tayamum kedua. Kemudian yang 3 kita ambil di tayamum pertama. Itu kemungkinan kedua kan. Kalau nggak subuh dengan yang 3, subuh ambil tayamum pertama, 3 ambil di tayamum kedua. Kalau isya dengan yang 3, isya kita ambil di tayamum kedua, yang 3 ambil tayamum pertama. Kalau yang 2 itu di yang 3 itu di zuhur, asar, maghrib. Ini berapa kali kita kerjakan? 2 kali. 2 kali. Nah, ambil 1 di sini. Misalnya yang tinggal itu adalah zuhur, asar. Berarti zuhur di sini, asar di sini. Ada kedua-duanya. Atau asar, maghrib. Asar di mana tertundanya? Tayamum 1. Kemudian maghrib? 2. Nah, jadi bagaimanapun tertinggalnya, bagaimanapun apapun yang tertinggal dengan metode itu, dia telah menunaikan setiap sholat yang tertinggal dengan 1 tayamum. Watsani wal mustahsin dan ashab. Watsani, pendapat yang kedua, dianya pendapat yang kedua itu dianggap bagus menurut murid Imam Syafi'i. Kemudian kata-katanya Musannaf Wila sebagai contoh itu bukan syarat. Nah, bukan syarat. Gak mesti Wila. Yang penting apa? Yang penting apa? Hah? 4 salat di setiap tayamum. Di tayamum pertama ada 1 sholat yang nggak ada di tayamum kedua. Itu saja syaratnya. Wila nggak penting. Kejadian ketiga, nasya muttafiqatain, atau lupa ia seseorang 2 sholat yang sama. Lupa ia seseorang 2 sholat yang sama. La ya'lamu ainahuma, yang tidak tahu ia seseorang kepastian kedua-duanya. Dari mana lupanya? Dari beberapa sholat 2 hari. Dari beberapa sholat 2 hari. Abu Bakar, kenapa mesti sebutkan 2 hari? Atau ya kalian Astagfirullah, kenapa dibilang 2 hari? Naufal, kenapa mesti 2 hari?
Ya'lamu ainahuma, yang tidak tahu ya seseorang kepastian keduanya dua salat dari beberapa salat 2 hari. Niscaya salat ya seseorang khamsa 5 salat tersebut maratain 2 kali bitayammumain, dengan 2 tayamum. Salat ya seseorang 5 salat tersebut 2 kali dengan 2 tayamum. Itu nggak ada cara lain. Nah, karena sholatnya sama, nggak mungkin dengan metode yang tadi. Harus 2 kali tayamum, kerjakan 5. Wa fil wajhi sabiq, berdasarkan pendapat yang terdahulu yang mengatakan 1 sholat harus 1 tayamum, maka dia akan sholat dengan asyri tayammumat. 10 kali tayamum. Titik. Wala yatayammamu li fardin qabla dukhuli waqti fi'li, dan tidak tayamum dia seseorang bagi salat fardu sebelum masuk waktu pelaksanaannya fardu. Sebelum masuk waktu pelaksanaannya fardu. Kenapa tidak boleh tayamum sebelum masuk waktu? Li'anna tayammuma taharatun daruratun, karena sesungguhnya tayamum itu adalah tahara darurat. Wala darurata qoblal waqti, tidak ada istilah darurat sebelum masuk waktu. Wa yadkhulu fi waqtil fi'li ma tajma'u fihi tsaniya min waqtil ula. Wa yadkhulu fi waqtil fi'li, dan masuk dalam waktu pelaksanaan sesuatu yang bisa dijamak padanya waktu pelaksanaan akan sholat kedua dari waktu pertama. Masuk dalam waktu pelaksanaan oleh sesuatu yang bisa dijamak padanya waktu pelaksanaan akan sholat kedua dari waktu pertama. Jadi kalau kita mau jamak takdim asar, maka tayamum untuk sholat asar itu masuk setelah kita melakukan sholat zuhur. Nah, begitu juga ketika kita mau jamak takdim isya ke maghrib, dengan kita sudah melakukan sholat maghrib, berarti kita sudah masuk waktu tayamum untuk sholat isya, karena pelaksananya jamak. Jadi bukan waktu sholat, tapi waktu pelaksanaan. Nah, jadi yang katakan waktu sholat, tapi waktu pelaksanaan sholat. Kalau waktu sholat bagi orang jamak takdim asar belum waktunya, tapi bagi dia sudah masuk waktu pelaksanaannya. Maka yang dimasukkan di sini adalah waktu fi'li. Dia bahasanya tadi, wala yatayammamu li fardin qabla dukhuli waqti fi'li. Bukan waktu sholati, bukan waktu sholat, tapi waktu fi'li, waktu pelaksanaan. Wa yadkhulu fi waqtil fi'l, masuk dalam waktu pelaksanaan ma, sesuatu yang dijamak padanya akan sholat kedua dari waktu pertama. Wa kadza, begitu juga naflul muaqqat, sholat sunat yang berwaktu, sholat sunat yang ada waktunya. Karawatibi ma'al faraidi, seperti sholat rawatib bersama sholat fardu. Wassalatil idi, sholat hari raya. La yatayammamu lahu qabla waqtihi, tidak boleh tayamum ia seseorang untuknya sholat sunat yang ada waktu qabla waqtihi, sebelum waktunya sholat sunat. Kapan sholat sunat id dimulai? Kapan masuk waktu sholat id? Dengan terangkatnya matahari kadar 1 tombak pada hari id, maka tayamum sebelum sholat subuh itu tidak boleh. Tapi kalau dia tayamum untuk sholat subuh
setelah salat subuh wudunya tidak batal, boleh-boleh saja digunakan untuk salat Id fil asahi. Wasani menurut pendapat yang kedua, yajuzu dzalik, boleh demikian. Boleh tayamum untuk salat sunat sebelum masuk waktunya. Wasani yajuzu dzalik, pendapat yang kedua boleh demikian, tausihatan fi nafal, karena diberikan kelonggaran pada salat sunat. Tausihatan fi nafli, karena diberikan kelonggaran pada salat sunat. Karena kaidah yang berbunyi yuktafaru fi nawafil ma la yuktafaru fil faraid. Nah, dalam salat sunat ada beberapa hal yang diberikan keringanan yang tidak ada pada salat fardu. Contohnya, salat fardu mesti menghadap kiblat, salat sunat boleh di atas kendaraan. Berarti salat sunat itu perlu ada kelonggaran hukum. Oleh sebab itu, boleh tayamum sebelum masuk waktu salat sunat tersebut. Contoh tayamum untuk salat sunat sebelum masuk waktunya. Aufan. Contoh tayamum untuk salat sunat sebelum masuk waktunya. Dia contohnya kapan dia tayamum untuk dia? Sebelum salat wajib. Apa niat tayamumnya? Untuk salat wajib. Salat wajib. Berarti dia salat wajib dulu. Berarti itu dia perlu tayamum lagi? Enggak. Ya. Berarti enggak sah. Berarti kan sah dah. Ini enggak sah. Contoh tayamum untuk salat sunat sebelum masuk waktunya. Duha kapan masuk waktunya? Setelah isyraq. Lepas subuh batal wudunya. Kemudian dia tayamum sebelum matahari terangkat. Aku tayamum untuk salat isyraq. Sementara belum isyraq, hukumnya tidak sah. Kemudian dia tayamum untuk salat qabla zuhur. Kapan masuk waktu qabla zuhur? Setelah masuk waktu zuhur. Sekarang dia tayamum untuk qabla zuhur. Aku tayamum untuk qabla zuhur. Sebelum azan berkumandang. Tidak sah tayamum. Menurut pendapat kuat, sah saja. Nah, ketika kita ikut pendapat mengikut pendapat yang lemah, hukumnya sah. Ketika sah, selepas salat qabliyah boleh langsung salat fardu? Tidak. Kenapa? 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 Belum masuk waktu. Kan sudah sah tadi tayamum. Karena tayamum untuk salat sunat tidak boleh digunakan untuk salat fardu. Kemudian salatul janazati kanafli. Salat jenazah sama hukumnya dengan salat sunat. Salat jenazah hukumnya sama dengan salat sunat. Berarti menurut pendapat yang kuat, tidak sah tayamum untuk salat jenazah sebelum masuk waktu salat jenazah. Kapan masuk waktunya salat jenazah? Wa yadkhulu waqtuha binqida'il ghusli. Masuk waktunya salat jenazah dengan selesai dimandikan. Wa sayati fi awakhiril janaiz
akan datang nanti penjelasan tersebut di bagian akhir salat jenazah. Maaf, paknya salah. Wasayati fi awakhir janaiz, akan datang di bagian akhir salat jenazah karahatuha qabla takfin, makruhnya salat sebelum dikafankan. Makruhnya salat sebelum dikafankan. Karena makruh salat sebelum dikafankan, fayukrahu tayammumu laha, maka dimakruhkan tayamum untuknya salat qablahu, sebelumnya dikafankan juga. Kama yukhadhu min syarhil muhaddabi, sebagaimana yang dipahami dari kitab Syarah Muhaddab. Wa salatul manzuratu fi waqtin muayyanin kal fardil asli, salat yang dinazarkan pada waktu tertentu itu sama dengan fardu asli. Fardu asli artinya salat 5 waktu. Wa naflul mutlaqu yatayammamu lahu kulla waqtin arada, salat sunat mutlak itu tayamum ia seseorang untuknya salat sunat mutlak sepanjang waktu. Aradahu, ia menginginkan ia seorang akannya tayamum, kecuali waktu makruh. Di sini ada beberapa pembahasan yang pada intinya adalah poin hukumnya berasal dari tidak sah tayamum sebelum masuk waktu salat tertentu. Jenazah kapan waktu salatnya? Setelah dimandikan, maka sudah sah tayamum. Tapi karena makruh setelah dimandikan sebelum dikafankan, tayamum untuk salat juga makruh. Nah, kalau salat dinazarkan waktunya ditentukan, misalnya kalau saya sembuh, saya akan salat duha 2 rakaat jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Maka tidak sah tayamum orang tersebut untuk salat duha yang dinazarkan itu, melainkan setelah jam 10 pagi. Karena salat duha, salat nazar yang ditentukan waktunya itu sama dengan salat 5 waktu. Tapi kalau dia katakan saya bernazar salat duha 2 rakaat, maka dia boleh tayamum dengan masuknya waktu salat duha, walaupun dia duha nanti jam 10. Nah, kalau dia katakan saya nazar kalau sembuh salat duha 2 rakaat, sembuh dia dari penyakitnya, masuk duha jam 6.45, katakan hari ini jam 7 dan masuk duha, pada saat itu dia sudah boleh tayamum untuk salat duha yang dinazarkan. Tapi nanti dia kerjakan jam 9, dikerjakan jam 10, dikerjakan jam 11, sah. Nah, hukumnya sah. Tapi kalau duhanya ditentukan waktunya, saya nazar duha 2 rakaat jam 11, maka tayamumnya sah setelah jam 11. Walaupun duha sudah masuk dari pagi, tidak sah tayamum, harus jam 11. Kenapa? Salatul manzurah fi waqtin muayyan kal fardil asli, salat yang dinazarkan di waktu yang telah ditentukan hukumnya sama dengan salat 5 waktu. Bagaimana salat sunat mutlak? Salat sunat mutlak boleh dikerjakan kapan saja, kecuali waktu makruh tahrim, yaitu 5 waktu. Berarti tayamum untuk salat mutlak ya kapan saja kamu mau. Sebagaimana lapangnya waktu salat sunat mutlak, begitu juga lapangnya waktu untuk tayamum salat sunat mutlak, kecuali waktu tahrim. Titik. Habis bab tayamum, masuk pada poin yang lain. Wa man yajid ma'an wala turaban, disebut dalam bahasa fikih faqidut tahurain, taharatu faqidit tahurain, cara bersuci orang yang tidak jumpa 2 alat bersuci. Wa man lam yajid ma'an, siapa saja yang tidak menemukan air, wala turaban, tidak juga tanah.
Itu orang tuh berpikir di mana dia tinggal, di bulan. Kal mahbusi fi maudi'in laisa fi wahidum minhuma. Enggak usah naik ke bulan, cukup di dalam penjara saja. Kal mahbus, seperti orang yang dipenjara di sebuah tempat yang tidak ada padanya tempat salah satu dari keduanya, air dan tanah. Tidak ada air, tidak ada tanah. Nah, pada saat itu yang kepikir oleh musannaf. Contohnya, saat ini banyak sekali seperti seseorang yang ada di pesawat, seperti seseorang terjebak macet di dalam mobil. Nah, keluar ada aspal, nggak ada tanah. Nah, ke tepi sedikit ada tebing, ada hutan, dan dia tidak punya air. Lazimahu fil jadidi ayyusalliyal farda li hurmatil waqti. Wajib akannya seseorang menurut pendapat jadid bahwa mengerjakan solat ia akan solat fardu. Bahwa mengerjakan solat ia akan solat fardu, artinya nggak boleh qobliyah, nggak boleh ba'diyah, karena menghormati waktu solat. Wa yu'idu wa yu'ida, atau kepada saliyah wajib bahwa mengulang ia seseorang iza wajada ahadahuma, apabila menemukan ia seseorang salah satu keduanya air dan tanah. Wa yu'ida, dan mengulang ia seseorang iza wajada ahadahuma, apabila dia menemukan salah satu keduanya air dan tanah. Yundabu lahul fi'lu. Apa pula itu? Hah? Lazimahu fil jadid ayusalli al-fardha li hurmatil waqti wa yu'ida, atau kepada yusalliyah, berarti wajib salat, wajib ngulang. Kapan ngulang? Iza wajada ahadahuma, apabila dia menemukan salah satu keduanya air dan tanah. Titik. Kemudian Al-Qadimi aqwalun. fil qadimi aqwalun. Ada kita antum? Ada. San? Allah. Ada. Wa fil qadimi aqwalun. Kemudian oke. Yang tinggal ditulis semuanya ada. Itu menyesatkan kalau nggak ada. Wa fil qadimi aqwalun ahaduha yundabu lahul fi'lu wa sani yahrumu wa yu'idu alaihima wa salisu yajibu wa la yu'idu. Wa fil qadimi sudah tulis. Saya nanti saya pikir lagi untuk membacanya. Syafir dah tulis. Wa fil qadimi aqwalun, menurut pendapat qadim ada beberapa pendapat. Ahaduha, salah satunya beberapa pendapat adalah yundabu lahul fi'lu, disunahkan baginya seseorang mengerjakan sholat. Jadi enggak wajib, sunnah saja. Wasani, pendapat yang kedua, yahrumu, haram yang mengerjakan sholat. Masa seorang enggak pakai wudu, enggak pakai tayammum. Wa yu'idu alaihima, dan mengulang ia seorang atas keduanya dua sholat. Nanti dikerjakan di belakangan. Wasalis, pendapat ketiga, yajibu wa la yu'idu, wajib mengerjakan sholat dan tidak perlu diulang. Lumayan juga kodim. Akahu fi asli raudah,
menceritakan ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam As-Rawdah. Wakhtarahu, dan memilih ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam Syarah Muhadzab fi umumi qaulih, di dalam umum perkataannya Imam Nawawi. Apa kata beliau? Kullu salatin wajaba fi'luha fil waqti ma'a khalalin lam yajib qada'uha fi qaulin qala bihil Muzani. Hakahu, kemana kembali domir? Hakahu Thalith. Hakahu ay thalith, menceritakan akannya pendapat ketiga, wajib solat gak perlu diulang, ia Imam Nawawi dalam kitab As-Rawdah. Wakhtarahu, memilih ia Imam Nawawi akannya pendapat di dalam Syarah Muhadzab. Di dalam umum kata-kata beliau bunyinya begini: kullu salatin wajaba fi'luha fil waqti, setiap salat yang wajib melakukannya di dalam waktu, ma'a khalalin, berserta kekurangan-kekurangannya, beserta kekurangan-kekurangan syarat, itu tidak wajib mengqadanya. Itu secara umum kata-kata beliau begitu. Setiap salat yang wajib dikerjakan dalam waktu beserta kekurangan tidak wajib mengqadanya. Berarti masuk orang yang wajib mengerjakan salat tanpa wudu, tanpa tayamum, kekurangannya adalah nggak ada wudu, nggak ada tayamum, nggak wajib diqadha karena sudah dikerjakan dalam waktu. Orang yang sholat di dalam waktu tidak menutup aurat karena nggak ada pakaian, wajib qadha sholat ketika ada pakaian? Tidak wajib. Itu perkataan Imam Nawawi secara umum. Nah, berarti masuklah kasus yang tadi. Fi qaulin, menurut satu pendapat yang mengatakan dengannya pendapat oleh Imam Muzani, wa huwal mukhtar, dianya pendapat Imam Muzani itu pendapat yang kuat. Kata siapa? Imam Nawawi. Alasannya li'annahu adda wazifatal waqti, karena sesungguhnya seseorang itu telah menunaikan tanggung jawab waktu. Karena sesungguhnya seorang telah menunaikan tugas waktu tersebut. Karena dia mampunya segitu, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Wa innama yajibul qada'u bi amrin jadid, hanya saja wajib qada dengan perintah baru. Hanya saja wajib mengqadha dengan perintah baru, walam yathbut fihi syai', dan tidak sabit, tidak resmi, tidak tetap di dalamnya perintah qadha oleh dalil apapun. Lumayan kuat argumennya. Setelah antum dengarkan sekian pendapat, pilih yang mana? Pilih yang mana? Qadha. Tidur. Mau jalur aman, qadha lagi. Mau jalur santai, nggak usah qadha. Mau jalur nggak mau repot, jangan sholat. Ya kan ada pendapatnya tadi. Nggak usah sholat pada saat itu, nanti sana. Apa sana nggak ada wudu, nggak ada tanah. Sudah, tidur aja pesawat. Ada tiba untuk biarin lah. Tanah nggak ada, air nggak ada. Nanti sholat sampai di tujuan. Ya Allah. Wa zakara fihi fil fatawa, menyebutkan ia Imam Nawawi fihi, zakara fihi, menyebutkan ia Imam Nawawi padanya nya yang terakhir apa? Syarah Muhadzab.
waqtarahu fi syarhil muhadzab. Wa zakara fihi menyebutkan ia Imam Nawawi padanya secara muhadzab dan di dalam kitab Fatawa alal jadidi annahu innama yu'idu bitayammum fi maudi'in yasqutu bil fardu. Berdasarkan di atas pendapat jadid, sesungguhnya seseorang innama yu'idu bitayammumi, hanya saja mengulang ia seseorang dengan tayamum fi maudi'in pada tempat yasqutu bihil fardu, yang gugur dengannya tayamum oleh fardu. Mengulang ia seseorang dengan tayamum pada tempat yang gugur dengannya tayamum oleh fardu. Kapan fardu gugur yang tayamum? Kapan fardu gugur yang tayamum? Kapan fardu tidak gugur yang tayamum? Pembahasan kemarin. Hah? Ketika musafir. Kalau mukim, air nggak ada, pada mati, kemarau panjang, sangnya putus, intinya di tempatan nggak ada air, orang tersebut wajib sholat dengan tayamum, tapi wajib diulang nantinya. Berarti kewajiban itu tidak gugur dengan tayamum. Tapi kalau dia musafir, kemudian nggak ada air, lalu dia sholat dengan tayamum, sholatnya nggak perlu diulang kembali, karena sholat musafir gugur dengan tayamum. Oke. Berkaitan dengan pembahasan tersebut, kembali ke pendapat jadid. Apa pendapat jadid di atas? Ketika seseorang tidak punya air, tidak punya tanah, dia wajib sholat. Kemudian wajib mengulangi sholat. Kapan? Ketika menemukan salah satu air dan tanah. Jadi ketika ketemu air wajib ulang sholat, ketika ketemu tanah juga wajib ulang. Nah, ketika ketemu tanah wajib ulang sholat, ini bagi siapa? Bagi orang yang musafir. Bagi mukim itu apa? Ya, terbang dari Jakarta, kemudian mau mendarat di Padang, nggak boleh mendarat karena hujan lebat. Akhirnya dia ada di awang-awang, zuhurnya tinggal, katanya asar misalnya. Asar juga terlewat, masih terbang. Maghrib terpaksa turun pesawat karena minyaknya mau habis. Turunlah pesawat. Berarti dia tinggal apa? Zuhur sama asar. Tadi dari kerjakan dalam pesawat, dia ikut jadi nih. Dia sholat semampunya, duduk madhab kiblat atau tidak madhab, berdiri atau tidak berdiri, tayamum atau tidak berduduk, penting sholat. Sampai di bawah, ternyata di padang juga nggak ada air. Hujan tadi udah hilang airnya. Nah, yang ada waktu turun dia ke kampung, dia yang ada tanah. Dalam kemarau panjang juga nggak ada air, ya ada tanah. Wajibkah diulang sholat zuhur sama asarnya di pesawat sampai di bawah diulang dengan tanah? Wajib diulang dengan tanah? Tidak wajib. Tidak. Kenapa tidak wajib? Kalau diulang dengan tanah, yang diulang dengan tanah, ulang lagi dengan air nantinya. Berarti ini berapa kali ulang? Nah, maka yang wajib diulang dengan tanah ketika kita sudah mengerjakan sholat tanpa wudhu dan tayamum, itu fi maudi'in yasqutu bihil fardu, kondisi yang tayamum itu membebaskan kewajiban kita. Tapi kalau tayamum tidak membebaskan kewajiban kita, untuk apa diulang dengan tanah? Mendingan tunggu air saja. Apa? Nah, penjelasan ini itu berdasarkan jadid. Imam Nawawi sebutkan dalam Syarah Muhadzab, Imam Nawawi juga sebutkan dalam Fatawa. Jadi Imam Nawawi itu punya fatwa yang kira-kira tebalnya setebal Al-Azkar.
Nah, lebih tipis sedikit. Fatawa Nawawiyah. Fima la yaskutu bihi lam tajibil i'adatu. Maka jika ada seseorang itu dalam kondisi yang tidak gugur ia fardu dengannya tayamum, fa in kana, maka jika ada seseorang fima dalam situasi la yaskutu bihi yang tidak gugur ia fardu dengannya tayamum, niscaya lam tajibil i'adatu, tidak wajib mengulang sholat dengan tayamum. Kenapa tidak wajib? Karena nggak ada gunanya. La faidata fiha, karena tidak ada faedah padanya. Karena dia kondisinya adalah tayamum, tidak bisa menggugurkan kewajibannya. Wahtaraza bil fardi anil nafli, mengecualikan yang musannaf, menjaga yang musannaf dengan kata-kata fardu yang ada dalam matan, lazimahu fil jadidi ay yusalliyal fardha. Dengan kalimat fardu tersebut dijaga dari kalimat nafal, salat sunat. Kalau salat sunat tidak ada air dan tanah, falaisa lahu fi'luhu qat'an, maka tidak boleh baginya seseorang mengerjakan salat sunat, sepakat ulama. Titik.